I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Salam Rahayu. Perkenalkan, saya Ika Cahyanung Swartini, mahasiswi Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Video ini saya buat guna pemenuhan tugas ujian tengah semester 2 mata kuliah pengantar filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Sodi Junaidi, SPD MPD. Baik, kali ini saya akan memaparkan mengenai sejarah lahirnya filsafat pendidikan, mulai dari pengertian pendidikan, hakikat pendidikan, sejarah filsafat pendidikan, tujuan filsafat pendidikan, dan urgensi filsafat pendidikan. Untuk materi pertama ada pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Materi selanjutnya ada pengertian pendidikan menurut para ahli. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan atau kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian menurut Harold Horn, ia mengatakan bahwa pendidikan adalah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti memanifestasikan dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia itu sendiri. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Slide selanjutnya ada pendidikan ditinjau dari dua segi. Pendidikan dari sudut pandang masyarakat, di mana pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua ke generasi muda, dengan bertujuan agar hidup masyarakat tetap berlanjut, atau dengan kata lain, agar suatu masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang senantiasa tersalurkan dari generasi ke generasi dan senantiasa terpelihara dan tetap eksis dari zaman ke zaman. Pendidikan dari sudut pandang individu, di mana pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi dalam diri setiap individu. Dengan kata lain, bahwa setiap individu yang terdidik akan bermanfaat bagi manusia lainnya. Slide selanjutnya ada hakikat pendidikan. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai dengan keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik.
Kemudian pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Kemudian pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Kemudian pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan juga merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu. Selanjutnya ada sejarah filsafat pendidikan. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan atau the mother of science yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan alam semesta hingga masalah manusia dengan segala problematika dan kehidupannya. Kemudian, antara filsafat dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik dan sifatnya hakiki. Sejarah perjalanan filsafat pada awalnya berusaha untuk mencari hikmah yang sebenarnya supaya sampai puncak pengetahuan yang tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Filsafat sendiri mulai berkembang dan berubah fungsi dari sebagai induk ilmu pengetahuan menjadi semacam pendekatan atau perekat kembali sebagai ilmu pengetahuan yang telah berkembang pesat dan terpisah satu dengan lainnya. Perkembangan pemikiran filsafat atau spiritualisme kuno adalah spiritualisme atau etika dan cara berperilaku, kemudian Hinduisme atau konsep karma, Buddhisme atau sengsara karena cinta yang berlebihan, kemudian Taoisme atau disebut dengan jalan Tuhan, Tao ada di mana-mana, tidak dapat dilihat, diraba, dan didengar. Kemudian Shinto atau menjalani hidup dengan nilai optimistik. Aliran filsafat di beberapa negara yaitu Timur Tengah atau Yahudi dan Kristen, Romawi dan Yunani atau disebut antromorisme, dapat dikatakan menyamakan sifat pencipta dengan ciptaannya. Kemudian perjalanan filsafat pada pendidikan berusaha untuk menjawab dan memecahkan semua persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat filosofis dan memerlukan jawaban secara filosofis pula. Selanjutnya ada pemikiran filsafat Yunani kuno. Hingga abad pertengahan, suatu pandangan teoritis itu mempunyai hubungan erat dengan lingkungan di mana pemikiran itu dijalankan. Begitu juga dengan lahirnya filsafat. Filsafat Yunani pada abad ke-16 sebelum Masehi, bagi orang Yunani, filsafat merupakan ilmu yang meliputi semua pengetahuan ilmiah. Di Yunanilah pemikiran ilmiah mulai tumbuh, terutama di bidang filsafat pendidikan. Masa pra-Sokrates diwarnai pula oleh munculnya kaum sofisme. Kaum sofisme ini pertama kali di Athena. Sofis berasal dari kata sophos yang berarti cendekiawan. Sebutan ini semula diberikan kepada orang-orang yang pandai ahli filsafat, ahli bahasa, dan lain sebagainya. Aliran filosofis ini atau aliran sofis dipelopori oleh Protagora. Kemudian ada filsafat pendidikan menurut para ahli. Di antaranya ada 3. Yang pertama, pemikiran filsafat pendidikan menurut Sokrates pada tahun 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi.
Metode yang digunakan oleh Socrates adalah metode dialektis. Metode ini digunakan Socrates sebagai dasar teknis pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seseorang berpikir cermat, untuk menguji coba diri sendiri, dan untuk memperbaiki kepengetahuannya. Kemudian pemikiran filsafat pendidikan menurut Plato pada tahun 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi, yang mengatakan bahwa pendidikan itu sebenarnya merupakan suatu tindakan pembebasan dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Dengan pendidikan, orang-orang akan mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar. Kemudian pendidikan memperoleh tempat yang paling utama dan mendapatkan perhatian yang sangat mulia. Maka dari itu, harus diselenggarakan oleh negara untuk memfasilitasinya. Kemudian yang terakhir ada pemikiran filsafat pendidikan menurut Aristoteles pada tahun 367 sampai 345 sebelum Masehi, yang mengatakan bahwa pendidikan bukanlah soal akal semata-mata, melainkan soal memberi bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal, guna mengatur nafsu-nafsu. Selanjutnya ada tujuan filsafat pendidikan. Tujuan filsafat yang paling pokok adalah mencari hakikat suatu kebenaran, baik dalam logika atau bisa dikatakan atau kebenaran berpikir, etika, maupun metafisika atau bisa disebut hakikat keaslian. Berfilsafat artinya berusaha menemukan kebenaran tentang segala sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara serius. Di antaranya, dengan berpikir filsafat, seseorang bisa menjadi manusia yang lebih mendidik dan membangun diri sendiri. Kemudian seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri, kemudian memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintesis, sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. Kemudian hidup seseorang dipimpin oleh pengetahuan, di mana pengetahuan dimiliki oleh seseorang tersebut. Sebab itu mengetahui pengetahuan terdasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup diri sendiri. Bagi seorang pendidik, filsafat mempunyai kepentingan istimewa karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang mengenai manusia, seperti misalnya ilmu mendidik. Kemudian ada memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Kemudian menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Kemudian menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dengan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan rambu-rambu dan teori-teori pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum tujuan pendidikan adalah dapat membawa anak-anak ke arah atau ke tingkat kedewasaan. Artinya membawa anak-anak didik agar dapat berdiri sendiri atau mandiri dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Untuk slide selanjutnya ada urgensi filsafat pendidikan. Urgensi filsafat pendidikan merupakan aplikasi ide-ide filosofis
ke dalam masalah-masalah pendidikan, sebab pendidikan itu berkaitan dengan dunia ide, juga dunia praktis atau aktivitas praktis, di mana ide-ide yang baik memiliki implikasi yang baik pula terhadap praktik-praktik pendidikan. Selanjutnya, filsafat pendidikan lebih banyak disandarkan pada pemikiran-pemikiran para filsuf. Para filsuf pendidikan sembari berupaya untuk mengaplikasikan pemikiran-pemikiran tersebut dalam praktik pendidikan. Kemudian, urgensi filsafat pendidikan merupakan media pembelajaran tentang bagaimana menggunakan ide-ide tersebut secara lebih tepat. Selanjutnya ada filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan hanya bisa menjadi signifikan ketika pendidik mengenali perlunya berpikir secara jernih tentang apa yang sedang mereka lakukan, kemudian melihat relasi antara apa yang sedang mereka kerjakan dengan konteks individu dan perkembangan sosial yang lebih luas. Kemudian para pendidik hendaknya menggunakan ide-ide filosofis dan pola-pola pemikiran agar dapat menjadikan aktivitas mereka pada taraf kesadaran etis, bukan hanya sebuah rutinitas. Pendidik harusnya mampu melihat keunikan dari tiap-tiap peserta didiknya, sehingga bukan berusaha mencetak anak didik dengan cetakan yang sama, bukan anak didik yang mencocokkan dengan sekolah, namun sekolah yang perlu mencocokkan dengan anak didik. Afifuddin Harisa tahun 2018 menyatakan bahwa urgensi filsafat pendidikan adalah menumbuhkan pemahaman dan kesadaran manusia. Di antaranya membantu para pendidik menjadi paham akan persoalan-persoalan pendidikan, kemudian memungkinkan para pendidik untuk dapat mencoba secara lebih baik mengenai berbagai tawaran yang merupakan solusi dari persoalan-persoalan tersebut. Kemudian membekali para pendidik untuk berpikir tentang tujuan-tujuan hidup dan pendidikan. Kemudian memberi bimbingan dalam mengembangkan suatu sudut pandang yang konsisten secara internal dan eksternal dalam mengembangkan suatu program pendidikan yang berhubungan secara tepat dengan konteks global yang lebih luas. Itu saja yang dapat saya paparkan mengenai sejarah lahirnya filsafat pendidikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Terima kasih. Salam Rahayu. Ngomong weh, wis kepencet iki. Yo. Weh ngomong. Sorry.